Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan kami di channel Belajar Teknologi Zaman Now. Oke, teman-teman, kali ini saya akan share mengenai mengatur privilege di Grafana ya, privilege user di Grafana. Jadi, saya akan mencoba share ke teman-teman bagaimana cara mengatur user itu hanya bisa mengakses ke folder tertentu. Jadi, teman-teman biasanya di Grafana ini akan membuat folder-folder ya, folder yang isinya ada dashboard tertentu. Jadi kita bisa ngatur nih user ini hanya bisa ngakses ke folder tertentu. Jadi kita bisa membatasi folder-folder mana yang diatur agar bisa diakses untuk user tertentu. Jadi kita bisa batasi user ini hanya bisa ngakses ke folder tertentu. Jadi kali ini akan saya demokan, saya menggunakan Grafana versi 9 ya, yang versi latest ini. Jadi di sini udah saya buat usernya. Jadi untuk instalasi Grafana sebelumnya udah saya sampaikan di video tutorial sebelumnya, bagaimana cara menginstal Grafana, Note Exporter, kemudian Prometheus sudah saya sampaikan. Jadi di sini saya tidak menjelaskan itu lagi, saya hanya mempraktekkan bagaimana cara membuat antisipasi folder. Jadi bagaimana cara user bisa mengakses ke folder tertentu. Jadi di sampel Grafana ini saya sudah membuat beberapa folder ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi cara membuatnya. Ini ada beberapa folder. Di sini ada folder 01, ada folder 02. Nah, ini ada folder general. Generalnya isinya Prometheus. Ini general Prometheus isinya. Kemudian yang folder 1 ini isinya CPU memory. Jadi ini CPU memory. Kemudian yang folder kedua, dashboard folder kedua isinya ini server resources overview. Ini mengenai disk usage, ada uptime-nya. Jadi ini ada 3 folder ya. Jadi teman-teman yang kalau admin ini bisa lihat semua. Saya belum membuat user lainnya. Kemudian gimana cara membuat user di Grafana? Mungkin teman-teman udah ada yang tahu. Jadi saya coba mendemokan bagaimana cara membuat user. Kalau membuat user masuknya ke sini ya, ke user ininya, setting user di server ini, gambar putih ini, kita masuk ke user. Nah di sini usernya masih ini ya, usernya masih admin. Jadi kita belum ada user, kita akan membuat user 1 dan user 2. Nanti user 1 hanya bisa mengakses ke dashboard 1. User 2 hanya mengakses dashboard 2. Caranya kita bikin satu user lagi ya. User misalkan user 1, user 01. Emailnya user 01 at Grafana, misalkan grafana.com. Nah, username-nya user 1. Passwordnya misalkan 123456. Kita create ya. Oke. Jadi ini kita create usernya namanya user 1. Ini emailnya terserah. Ininya user 1, passwordnya 123456. Ini Grafana adminnya no. Ini karena usernya sebagai read only ya, user aja. Jadi hanya bisa melihat dashboardnya aja, tidak bisa ngubah apa-apa. Jadi role-nya kita kasih viewer. Kemudian kita coba create lagi user 02. User 02, ininya Grafana, user 02. 02, ininya user 02. Grafana.com, user 02. Passwordnya sama ya, 123456. Oke, jadi kita punya 2 user ya. Kalau lihat di sini, nah ini. Jadi usernya ada user 01 sama user 02. Ini privilege-nya belum kita atur ya. Jadi untuk membuat bisa ngakses folder, kita harus membuat ini namanya tim. Jadi kita harus punya
tim itu kayak grup ya. Jadi kita harus membuat tim dulu. Jadi timnya ini bisa kita buat. Misalkan dashboard 1 tim. Nah, jadi ini isinya saya membuat tim dashboard 1, artinya saya membuat tim namanya tim folder dashboard 1. Kita create. Nah ini, jadi tim dashboard 1, oke ya. Jadi kita masukkan, ini tim dashboard 1 itu nanti tim ini hanya bisa mengakses dashboard 1. Jadi untuk add membernya kita masukin, kita bisa pilih nih membernya user. Nah, nama usernya, membernya bisa user 1. Jadi untuk member dashboard 1 ini adminnya kita hapus ya, karena ini nanti kalau ini nanti admin admin bisa deh. Jadi adminnya nggak perlu, jadi kita tambahin aja ininya user 1, kita save. Jadi anggota dashboard 1 ini anggotanya user 1 sama admin. Jadi admin bisa ngakses sama user 1. Untuk user 2-nya tidak bisa mengakses. Kemudian kita bikin lagi tim lagi karena dashboard 1. Kemudian kita pilih lagi dashboard 2 tim. Nah, ini kita bikin tim satu lagi namanya dashboard 2 tim. Yang mana isinya kita pilih usernya kita 2. Jadi ini sebagai member ya, bukan sebagai admin. Oke, kita add. Nah, ini sebagai member ya. Jadi dashboard tim 2 ini isinya user 2. Jadi kita punya 2 tim ya, tim dashboard 1 dan tim dashboard 2. Dashboard 1 tadi membernya user 1, dashboard 2 tim isinya user 2. Jadi kita punya dua member ya. Oke, kemudian untuk bagaimana cara mengaksesnya, cara mengaturnya. Ini kita masuk ke sini ya. Di sini ada folder 1. Untuk yang general kita setting juga ya. Kita setting juga general. General ini umum, jadi nggak bisa kita butuh folder ke folder 1, dashboard 1. Nah, dashboard 1 ini isinya ini. Jadi CPU memori kita klik di sini ada panel, array sama permission. Jadi kita pilih permission ya. Jadi permissionnya ini hanya bisa diakses oleh admin sama viewer. Jadi admin bisa ngakses sama yang statusnya viewer aja ya. Ini viewernya, yang editornya kita hapus. Jadi ini hanya bisa diakses oleh viewer. Kemudian usernya admin sama viewer. Oke. Jadi ini untuk yang dashboard 1 ini, jadi yang hanya bisa ngakses itu admin sama yang mempunyai viewer. Kemudian kita setting juga yang dashboard 2. Yang dashboard 2 ini kita kasih permission juga. Jadi yang editor kita hapus. Jadi usernya yang viewer aja. Jadi kalau ada user yang private editor tidak bisa melihat ini. Atau yang selain viewer sama admin nggak bisa lihat sini. Jadi dashboard ini namanya dashboard folder 2. Untuk yang general ini kita hapus saja ya. Ini apa? Ininya karena nggak. Bentar. Oke, tadi udah kita disable yang privilege editor. Kemudian kita masuk ke tim lagi. Jadi tim lagi itu kita masuk tim lagi. Nah, ini ada timnya ada 2 ya. Kita masuk ke dashboard tim 1 lagi di settingan.
Ini settingan itu untuk default dashboardnya ya. Kita bisa milih nih, kalau berarti home dashboardnya folder 1. Kalau dashboard tim 1 ini dashboardnya 1 ya teman-teman. Jadi kita simpan aja. Oke, kita save. Oke, kemudian yang dashboard 2 ini juga gitu, kita setting aja dashboardnya ke dashboard 2. Jadi kalau kita login pakai user 1 nanti masuk ke dashboard 1. Jadi kalau pakai login user 2 masuk ke dashboard 2. Jadi itu untuk settingannya ya. Kemudian untuk ininya, foldernya, kita masuk ke foldernya lagi ya. Ini foldernya kudu folder dashboard 1. Ini permissionnya, bentar ini. Oke, jadi ini kalau masuk ke ini, ke settingan folder aksesnya, kita akan masuk ke ini ya. Ini ada punya folder 1 sama folder 2. Kita setting dulu yang dashboard folder 1 ya. Jadi privilege-nya ada di sini ya teman-teman. Jadi ini ada permission. Jadi ini viewernya ternyata ini kita hapus aja ya. Jadi ini yang user viewer, biar nggak bisa ngakses ke sini, kita hapus ininya. Viewernya kita tambahi add permission. Jadi di add permission itu kita bisa berdasarkan user, bisa berdasarkan tim. Jadi kita sebaiknya pakai tim aja. Jadi kita kalau ada user lain, kita tinggal masukin user itu ke dalam tim. Jadi kita nggak perlu nambahin satu-satu lagi settingnya. Jadi ini ada tim. Kita timnya ada 2 nih. Jadi ini dashboard folder 1. Kita masuk ke timnya tim 1. Jadi folder 1 masuk tim 1. Jadi ini privilege-nya kita bisa atur view atau editor atau admin. Jadi kita save. Nah ini, jadi permissionnya kelihatan ya di sini. Jadi ini timnya hanya bisa ngakses viewer di dashboard 1. Jadi untuk yang tim dashboard 2 tim itu tidak bisa masuk ke sini. Ini hanya untuk dashboard folder 1. Coba kita untuk setting yang folder 2, selanjutnya folder 2 kita set di sini ya, di permission. Jadi kita hapus yang ini, yang viewer ini kita hapus juga. Kemudian kita tambahi add permission. Add permission kita pilih aja folder timnya. Kita masukin tim dashboard 2 tim. Aksesnya viewer, aksesnya view. Kita simpen. Nah, nanti ada masuk sini. Jadi itu cukup simpel ya teman-teman. Jadi mengaturannya seperti itu. Jadi teman-teman bisa ngatur per user atau per tim. Jadi per tim itu nanti kita kalau nambah user tinggal masukin ke dalam tim aja. Dia privilege-nya sama dengan jenis timnya. Jadi ini timnya, permissionnya viewer, terus admin, selain itu admin ya. Oke, kita coba logout ya. Kita logout, kita pakai login user 1 ya. Jadi nanti ada dashboard 1 dan dashboard 2. Coba kita logout. Kita coba pakai user 1 ya. User 01. Passwordnya 123456. Nah ini. Jadi kalau kita pakai user 1 dia langsung ke dashboard 21 ya teman-teman. Jadi user 1 ini tidak bisa mengakses dashboard folder 2. Jadi ini kalau kita lihat di sini foldernya hanya ini. Jadi yang folder dashboard folder 02-nya nggak kelihatan ya. Jadi yang general itu memang dipakai umum jadi kelihatan semua. Jadi yang dashboard folder 1 ini hanya bisa diakses oleh user 1. User 2 nggak bisa lihat nih. Kita nggak bisa lihat dashboard folder 2. Oke, kita lanjutkan untuk login yang user 2 ya. Coba user 2, kita masuk. Nah, defaultnya langsung ke dashboard user 2. Jadi ini sudah berjalan ya teman-teman untuk privilege-nya, ngatur privilege-nya. Jadi user 2 hanya bisa ngatur, bisa ngakses ke folder 2. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di semua foldernya, nah ini hanya bisa ngatur, hanya bisa lihat di dashboard node 2. Jadi node 1-nya tidak kelihatan untuk user 2. Jadi cukup simpel ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin mengatur privilege user
hanya bisa ngakses ke folder tertentu, ya cukup simpel. Caranya seperti itu tadi. Oke, itu tadi teman-teman yang bisa saya share yang sangat simpel ini untuk Grafana. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat rekan-rekan semua, terutama yang untuk monitoring Grafana ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.